Kasus kekerasan terhadap karyawan perusahaan animasi di Jakarta Pusat, polisi dan Dinas Tenaga Kerja investigasi kasus dugaan kekerasan terhadap karyawan perusahaan animasi di kawasan Jakarta Pusat masih dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian. Fakta baru yang diungkapkan oleh polisi menunjukkan bahwa karyawan berinisial CS telah mengalami kekerasan oleh bosnya sejak tahun 2022. Bos perusahaan bernama CL, warga negara Hong Kong, diduga telah melakukan kekerasan terhadap karyawan CS. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Muhammad Firdaus, mengatakan bahwa korban CS sudah resmi membuat laporan polisi terkait dugaan penganiayaan tersebut. Korban sudah buat LP dan masih tahap pemeriksaan saksi-saksi, ujarnya. Perusahaan animasi tersebut mulai beroperasi pada tahun 2019 dan memiliki sekitar 230 karyawan. Namun, berdasarkan keterangan saksi, jam kerja karyawan di perusahaan itu tidak menentu. Salah seorang saksi mengaku kerap mendapati karyawan baru pulang bekerja pukul 4 waktu Indonesia Barat, untuk jam pulang karyawan tidak sama, paling cepat pukul 18 WIB dan paling lama pukul 4 WIB. Ujarnya. Pihak kepolisian juga mengungkapkan bahwa kantor perusahaan tersebut kini sudah dalam keadaan kosong. Berdasarkan keterangan saksi, kantor sudah tidak ditempati sejak Juli 2024. Dua laporan polisi terhadap bos perusahaan dipolisikan terkait dua laporan, yakni pengancaman dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ada 2 LP. 1 LP di Polda terkait tindak pidana pengancaman, 1 LP di Polres terkait tindak pidana ketenagakerjaan, kata Firdaus. Pihak kepolisian juga mengatakan bahwa kedua laporan polisi tersebut masih berjalan. Hari ini, 3 orang saksi akan diperiksa di Polres Metro Jakarta Pusat. 3 saksi akan diperiksa. Saksi korban kemarin sudah diperiksa. Setelah periksa saksi-saksi, akan diperiksa terlapor, ujarnya. Pelanggaran pidana ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi, Disnaker Transi, DKI Jakarta menilai perusahaan tersebut terbukti melanggar aturan. Hal tersebut disampaikan setelah tim ikut mengusut kasus dugaan kekerasan dan eksploitasi karyawan. Pengawas Ketenagakerjaan telah berkoordinasi dengan Polres Jakarta Pusat terkait dugaan kekerasan tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 terkait dugaan adanya tindak pidana ketenagakerjaan berupa tidak membayar upah lembur, kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Jakarta, Hari Nugroho. Berdasarkan pemeriksaan, perusahaan tersebut terakhir melaporkan kondisi ketenagakerjaan pada 12 Juli 2024 atas nama PT Brandon Villa Studios Makmur. Hari menyebut ditemukan nama perusahaan dengan nama serupa di kawasan Jakarta Selatan. Tindakan represif pro Justitia pihak Disnaker Transi pun berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Dalam hal perusahaan terbukti melakukan pelanggaran pidana terkait ketenagakerjaan, maka tim PPNS Dinas Naker Transi akan menindaklanjuti ke tingkat penyidikan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 yang telah diubah oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 bahwa tindakan represif pro Justitia dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui tahapan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan apabila perusahaan melakukan pelanggaran di bidang ketenagakerjaan yang menjadi perhatian masyarakat luas, jelasnya. Pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait proses hukumnya. Korban disiksa sejak 2022. Korban berinisial CS mengatakan kekerasan yang dialaminya sejak tahun 2022. Kepada polisi, CS mengaku dianiaya dengan cara pipinya ditampar. Korban juga mengalami kekerasan verbal hingga psikis. Berdasarkan keterangan korban CS,
terjadinya kasus kekerasan yang dialami oleh korban CS itu sejak 2022 sampai bulan Agustus 2024. TKP di Brandoville Studios, Jakarta Firdaus kepada wartawan. Korban juga disebut kerap bekerja overtime atau lembur tanpa diberi bayaran. Atas beberapa perlakuan tersebut, korban akhirnya memutuskan melaporkan perusahaan tersebut ke polisi. Selain kekerasan, korban mengalami kerja lembur yang melewati batas waktu dan juga tidak dapat hak korban untuk mendapatkan cuti hari besar keagamaan. Terkait hak yang tidak didapatkan, hak cuti, hak kerja lembur melewati batas, keterangan korban tidak dibayarkan, jelasnya.